pelajaran kita hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan ketua kelas mulai berdoanya. Sebelum kita berdoa, sebelum kita pelajaran, kita berdoa dan kita jawab lagi. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, selanjutnya Ustazah akan mengajak kalian yaitu teknik stop. Jadi sekarang kalian boleh duduk senyaman kalian. Duduk dengan nyaman, tangannya boleh taruh di paha senyaman kalian. Oke, sekarang ikuti instruksi dari Ustazah ya. Oke, nah kalian sekarang boleh memejamkan mata kalian. Dipejamkan matanya, oke. Ikuti Ustazah ya. Bayangkan kalian sekarang sedang berada di sebuah pedesaan yang begitu asri. Di depan kalian ada sawah yang terbentang begitu luas. Di sana ada burung-burung yang berkicauan. Ada sungai yang mengalir dan airnya begitu jernih sekali. Bayangkan udara di sana yang begitu sejuk sekali. Udaranya kalian hirup, tarik nafas. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tarik nafas sekali lagi. Keluarkan dari hidung. Oke, sekarang kalian boleh membuka mata kalian. Oke, gimana? Setelah melakukan teknik stop, lebih fresh? Iya. Lebih rileks? Iya. Alhamdulillah kalau sudah fresh, sudah rileks, pikirannya jadi tenang, ya kan? Sikapnya jadi lebih positif. Insya Allah nanti belajarnya lebih fokus. Oke. Tadi kalian sudah membayangkan kan ya? Kalian sudah membayangkan berada di mana? Di pedesaan. Di pedesaan tadi depannya ada Sawah. ada sawah, ya betul. Nah di sawah itu biasanya ditanamin apa ya kira-kira? Padi. Terus apa lagi? Sayuran. Apa lagi? Apa? Timun ya boleh. Apa lagi? Tomat. Wortel ya. Padi, tomat, wortel. Nah itu termasuk apa ya manfaatnya buat kita tuh apa? Kira-kira untuk sehari? Apa? Untuk makan? Iya. Kenapa kok kita harus makan kayak padi? Supaya apa? Supaya sehat. Untuk bertahan hidup. Apa? Oh iya, supaya menambah nutrisi ya. Iya. Nah sekarang Ustazah tanya, apa yang kita lakukan agar dapat bertahan hidup? Ya makan itu tadi ya, makan, minum ya kan untuk menambah energi dalam tubuh kita. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak makan atau tidak minum? Kelaparan, terus akhirnya meninggal ya. Nah, apakah manusia, tumbuhan, dan hewan bisa bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Tidak bisa ya. Kenapa ya kok tidak bisa? Karena manusia dan beberapa hewan, tumbuhan atau gitu biasanya makhluk sosial. Makhluk sosial. Makhluk sosial itu yang seperti apa? Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan satu sama lain untuk bertahan. Iya, betul sekali. Makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, ya kan? Jadi manusia itu juga butuh tumbuhan, ya kan? Juga butuh hewan juga kan? Semua makhluk hidup itu saling membutuhkan. Oke, nah hari ini kita akan belajar rantai makanan. Selanjutnya di sini Ustazah mempunyai video. Nanti kalian lihat, kalian amati di dalam video tersebut isinya tentang apa sih? Oke? Sudah siap untuk melihat video bersama? Sudah.
Silahkan. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Sebelum punya aku makan siang, jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam memakannya sampai dibagi. Nah, kalian tadi sudah melihat video ya. Kira-kira video tadi apa sih, tentang apa sih videonya? Makanan. Ya, mengenal rantai makanan. Terus apa lagi tadi di dalam videonya? Ada produsen, Iya. Terus apa lagi produsen? Terus konsumen. Terus sama pengurai. Ya, jadi ada 3 ya tadi ya dalam komponen rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, betul sekali. Jadi apa sih yang dimaksud rantai makanan itu apa? Artinya apa? sebuah peristiwa alam yang dimana makhluk memakan satu sama lain. Oh iya, makhluk memakan satu sama lain. Terus apa lagi? Ada yang lain? Apa? Rantai makanan adalah apa ya kira-kira? Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup. Iya, betul sekali. Rantai makanan, apa itu rantai makanan? Adalah peristiwa makan atau memakan antara makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu, ya kan? Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Contohnya seperti di sini ya kan? Ada apa ini? Rumput dimakan kelinci. Terus kelinci dimakan ular. Ya. Nah, tadi kan sudah ya rantai makanan. Terus ada 3 komponennya. Yang pertama yaitu produsen. Produsen tadi apa ya kira-kira? Bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya, betul. Makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Iya, produsen itu biasanya disebut sebagai pabrik makanan alami. Kenapa? Karena dapat membuat makanan sendiri. Jadi kebanyakan produsen itu tumbuhan, ya kan? Jadi tumbuhan itu hebat. Mereka bisa membuat makanan sendiri dari sinar matahari, dari air, terus dan udara. Proses ini disebut dengan fotosintesis, yaitu fotosintesis. Terus sekarang yang kedua dari apa? Konsumen. Apa itu konsumen? Tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi membutuhkan makhluk lain untuk makan. Betul. Konsumen itu si pemakan, makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Tadi ada 3 tingkat ya. Yang tingkat pertama tadi apa? Herbivora. Apa itu herbivora? Memakan tumbuhan. Contohnya seperti hewan apa pemakan tumbuhan? Kelinci. Ya, terus yang tingkat kedua yaitu karnivora, yaitu contohnya seperti apa? Ular.
pinter. Terus yang ketiga konsumen ya, omnivora. Apa itu? Makan tumbuhan, makan daging. Kita ini sebagai manusia termasuk apa? Omnivora, bisa makan tumbuhan juga bisa makan daging. Ya, pinter. Terus yang terakhir tadi apa? Pengurai. Mengurai. Apa itu mengurai? Makhluk hidup yang menguraikan Ya, contohnya seperti bakteri dan jamur. Ya, jadi setelah makhluk hidup mati, mereka tidak hilang begitu saja. Ada makhluk hidup kecil yang bertugas menguraikan sisa-sisa mereka menjadi zat-zat yang bermanfaat bagi kita. Nah, biasanya itu dibuat apa? Pupuk. Ya, betul sekali. Oke, nah kita tadi sudah belajar tentang rantai makanan dan komponennya, ya kan? Sekarang di sini Ustazah ada lagu tentang rantai makanan. Nanti ini pakai nadanya anak kambing saya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Itu sudah siap semuanya? Oke, semangat ya nyanyinya ya. Pagi-pagi saya dimakan oleh ibu. Mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan orang, orangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman tadi. Ular dimakan orang, orangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Pagi-pagi saja dimakan oleh tikus. Di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan orang, orangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan orang, orangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Oke, masih semangat semuanya? Nah, coba Ustazah cek dulu. Everybody breathe. 1, breathe 2, breathe 3, breathe 4. Oke, nah sekarang kita akan memasuki di kegiatan yang sangat seru sekali. Penasaran? Oke, sekarang kita akan melakukan kegiatan yaitu membuat diorama rantai makanan. Oke, jadi Ustazah bagi kelompok dulu ya. 1, 2, 3, 4. Sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin Ustazah bagi? Sudah. Oke, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Ustazah sudah punya LKPD kelompok untuk petunjuk atau langkah kerja kalian nanti bersama kelompok kalian, ya. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya mulai dari pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti styrofoam, ya kan, gunting. Bawa gunting sama double tin semuanya? Bawa. Oke, pinter. Nah, terus kalian potong nanti styrofoamnya jadi 2 terus membentuk L gini ya. Oke? Terus selanjutnya gunting gambar komponen-komponen. Nanti Ustazah bagikan ini kan ya. Kalian gunting komponennya ya. Lalu pasang gambar sesuai urutan rantai makanan pada styrofoam dan berilah keterangan peranannya dalam rantai makanan. Nanti kalian bisa diskusikan lagi bersama satu kelompok kalian ya, dibaca urut-urutannya. Oke? Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, sekarang perwakilan kelompok maju ke depan mengambil. Oke, sudah dapat ya semuanya ya. Sekarang kalian boleh berdiskusi untuk menyelesaikan tugas kalian yaitu membuat diorama rantai makanan. Oke, setelah itu nanti
nanti boleh dipresentasikan di depan. Boleh bekerja sama ya. Oh iya. Mana tadi? Sudah tahu urutannya? Nah, tinggal nempel sama gunting aja ya. Kita. Oh itu, dah. Sampai terang. Sudah tahu urutannya? Sudah ya? Ya nak apa nanti dibersihkan. Kita lagi. Oh ya, sebentar. Kenapa Mas Nidam? Butuh apa enggak? Butuh ya, ada kalian. Boleh. Boleh. Apa kreasi kalian masing-masing. Pokoknya urutannya benar. Sudah siap untuk presentasi ke depan? Siap. Masa sih sudah siap? Siap. Oke, dimulai dari yang selesai nomor 1 tadi siapa? Nomor 1. Oke, nomor 1. Boleh silakan maju ke depan. Boleh silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kami akan mempresentasikan diagram tanda-tanda ekosistem sungai. Nah, Di sini ada yang pertama produsen, terus yang kedua ada produsen adalah ikan. Lalu yang kedua ikan adalah burung angsa. Konsumen yang kedua burung angsa ditantang oleh buaya. Konsumen buaya yang meninggal jadi tidak harus dimakan. ya, oke. Kelompok lain ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Bapak tadi itu menjelaskan rantai makanan ekosistem apa? Sungai. Oke, boleh diakhiri? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk. Wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, hebat. Oke, selanjutnya tadi yang kedua siapa? Oke, boleh maju ke depan, silakan. Selanjutnya yaitu kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rantai makanan ekosistem hutan. Di rantai makanan ada 3 macam, ada produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada konsumen dua, yang ketiga ada konsumen bicara, ada kelinci memakan rumput, lalu serigala memakan kelinci, lalu harimau memakan serigala, lalu harimau meninggal berjabun dan berkurang. Oke, bagus. Halo, nah kelompok 3 menjelaskan ekosistem apa tadi? Hutan. Ada yang ditanya lagi? Sudah paham ya? Oke, boleh diakhiri, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk. Wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, hebat. Hebat. Oke, sudah selesai semua ya. Tadi sudah presentasi juga, sudah selesai membuat diorama ekosistem dan sudah presentasi setiap kelompok. Oke, selanjutnya di sini Ustazah mempunyai permainan teka-teki. Tapi teka-tekinya di sini tentang rantai makanan. Nah, ini boleh kalian kerjakan secara individu atau dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, siap semuanya? Siap. Kalian boleh kerjakan ya, Ustazah kasih waktu berapa menit? 5 menit selesai ya? Ya. Oke. Ini Mas Andra, katanya kemarin suka kalau ada teka-teki ya.
Jangan lupa namanya ya. Sudah dapat semua? Sudah. Oke, boleh silakan dikerjakan. Pakai kopiahnya yang rapi. Boleh dirapikan. Alat tulisnya boleh dirapikan. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Coba Ustazah tanya, perasaannya gimana hari ini? Semua ya. Oke, coba Ustazah tanya. Hari ini tadi kita belajar apa saja ya? Rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Terus tadi ada 3 komponennya. Yang pertama yaitu konsumen dan pengurai. Ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kita hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Oke. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum kita pulang, agar bebas di jalan selamat, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai, kita berdoa. Saya diangkat, kepala ditujukan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasi innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.